Hai guys, selamat datang di channel YouTube Pengabdi Wayang Windu. Di sini aku Lani dan hari ini aku bakal sharing-sharing seputar MC untuk acara informal. Nah, termasuk MC untuk acara seperti pentas seni, konser, hingga reunian. Nah, aku bikin pelatihan video MC informal ini karena cakupan acara informal yang sangat banyak, sangat luas, dan siapa tahu banyak dari teman-teman yang tertarik atau bahkan tiba-tiba ditunjuk jadi MC atau justru punya ketertarikan nih untuk serius terjun di dunia MC. Jadi, kalian harus nonton sampai akhir ya, karena aku bakal sharing mulai dari persiapan nge-MC, penampilan pas nge-MC, hingga closing, dan tentunya tips-tips yang perlu kalian perhatikan saat nge-MC acara informal. Pertama, persiapan nge-MC. Pada tahap persiapan ini yang diperlukan yang utama dan paling utama adalah percaya diri. Yakin kalau kalian bakal bisa berhasil memandu suatu acara dengan baik. Caranya gimana sih? Nah, caranya dengan mengenali diri kalian itu gimana, terus siapakah saya, apa kekurangan dan kelebihan, jadi diri sendiri, serta memberikan afirmasi positif kepada diri sendiri. Nah, persiapan yang selanjutnya, jangan lupa untuk menyiapkan cue card. Pastikan, walaupun acaranya informal, kalian tetap harus memegang informasi tentang acara di dalam sebuah cue card. Nah, kalau untuk acara formal dan semi formal, lebih bagus kalau cue card-nya itu word by word gitu. Jadi, apa yang bakalan kalian omongin itu udah tertulis di cue card-nya. Tapi, kalau untuk acara informal, lebih baik poin-poin aja. Jadi, kalian bisa lebih banyak berimprovisasi, sehingga lebih natural dan bisa lebih meriah. Tips yang berikutnya, kalian harus pakai baju yang nyentrik. Karena dulu mentor aku bilang kalau seorang MC harus tampil luar biasa beda ya. Jadi penonton bisa membedakan tuh mana yang MC, mana yang penonton biasa gitu. Bisa juga kalian menggunakan baju yang warnanya nabrak-nabrak gitu supaya kalian terlihat jadi artisnya di acara tersebut. Nah, kalau kalian nih ternyata tiba-tiba harus menggunakan kaos acara atau kaos panitia gitu, kalian bisa memodifikasi bentuknya. Misalkan yang semula hanya kaos biasa, kalian bisa modif, mungkin bisa bentuk Sabrina atau bentuk-bentuk lain yang lebih kreatif. Atau bisa menggunakan atribut tambahan, misal pakai kardigan, pakai topi, shawl, atau atribut lainnya, dan tentunya kalian bisa tetap stylish dan lebih mencolok di atas panggung. Tapi make sure ke panitianya, apakah mereka keberatan atau enggak nih, misal bajunya kita modifikasi gitu. Oke, jangan lupa pakai baju yang kece banget. Pada tahap kedua, saat penampilan nge-MC nih. Nah, penampilan nge-MC terdiri dari opening, ice breaking, dan closing. Nah, opening atau pembuka acara biasanya dapat menggunakan semacam pantun, salam sapaan, afirmasi positif, perkenalan diri, bahkan bisa kalian mulai dengan berdoa. Terus gimana sih contohnya? Ada contohnya nggak sih? Gitu. Nah, contoh pantunnya ini bisa disesuaikan dengan audiens maupun konteks acara biar lebih nyambung. Misal, susun piring, susun berjajar, warga Pangalengan, apa kabar? Gitu. Jadi, atau saat kalian menyapa juga bisa dimainin nih. Seperti kayak, gak cuman, hai guys, gitu. Tapi kalian bisa, teman-teman, kalau saya ucap halo, nanti jawabnya hai ya, gitu. Jadi, kalian ajak mereka berinteraksi. Tuh. Terus, di saat ice breaking ini, pemecah suasana, kalian juga bisa menggunakan semacam jokes ataupun games atau lempar pantun gitu. Yang penting ada sesi buat kalian mencairkan suasana. Terus saat closing, kalian bisa menggunakan semacam refleksi kegiatan, cerita yang menggugah yang berkaitan dengan konteks acaranya gitu, ataupun kalian juga boleh nih sharing kisah pribadi kalian yang ada kaitannya dengan acara. Tapi ingat, tetap pada batas dan konteksnya. Nah, lalu saat penampilan MC ada beberapa tips yang perlu kalian perhatikan.
Tips yang pertama, kalian harus ceria dan cheerful. Karena MC di acara informal itu tugasnya selain memandu acara, juga menghibur semua penonton dan memeriahkan suasana acara. Makanya kalian harus tampil dengan penuh senyum, ceria, dan juga penuh energi. Tips yang kedua, biar nggak boring acaranya, kalian harus bisa ngelawak. Biar perhatian penonton tetap di panggung dan tidak kemana-mana. Kalian harus bisa menarik perhatian mereka dengan lawakan-lawakan kalian. Kalau misalkan kalian lucu, pasti penonton bakalan pengen liatin kalian terus kan. Nah, cara menjadi lucu tuh gimana sih gitu? Takut garing, takut ini gitu. Silahkan kalian gali sendiri potensi kalian. Kira-kira apa yang bisa lucu nih dari kalian gitu? Ciri khas kalian apa? Ciri khas yang ketika itu dikeluarin, itu tuh bisa membuat orang-orang yang ngedenger itu bisa tertawa gitu. Nah, selain itu, supaya bisa terlihat lucu, kita juga bisa punya banyak referensi hal-hal yang lucu gitu. Misalnya kalian hafalin tuh gombalan-gombalan yang bisa membuat penonton tertawa. Dan kalian bisa manfaatin konsep acara buat jadi bahan ngelawak kalian nih pakai gombalan-gombalan itu. Nah, selanjutnya be kreatif lah. Manfaatkan semua momen di atas panggung supaya bisa ngelawak dan bikin semua orang senang. Tapi ingat, lawakan yang dibuat tetap pada konteksnya ya. Pokoknya jangan malu deh dan harus pede. Nah, tips selanjutnya adalah games. Nah, biasanya durasi acara informal ini cukup lama, jadi banyak banget durasi-durasi yang harus diisi semacam bercandaan, bagi-bagi door prize, atau games gitu. Sebenarnya banyak banget games yang bisa kalian mainkan di atas panggung. Di antaranya nih, kalau misalkan mau gampang, kalian bisa lemparin pertanyaan seputar produk sponsor, acara, atau seputar bintang tamunya. Nah, kalau kalian pengen ngelibatin audiens atau games yang lebih interaktif, kalian juga bisa tampilkan games-games seperti nyuruh penonton naik ke atas panggung, lalu kasih instruksi ke mereka gitu. Misalkan suruh ngelawak, nyanyi, ngegombal, atau bikin pantun, dan lain sebagainya. Nah, biasanya games andalan aku itu nyuruh beberapa orang untuk naik ke atas panggung, dan bakal aku janji ini, aku kasih door prize ke mereka. Tapi aku kasih instruksi juga, mereka suruh misalnya nih fashion show atau memperagakan menggunakan produk sponsor. Nah, tips selanjutnya adalah intonasi. Nah, saat tampil, kalau untuk acara semi formal dan formal, suara kalian tuh harus ngebas gitu, adanya tuh di do sama re. Tapi kalau untuk acara informal, kalian bebas mau ngomong apapun, gunakan suara kalian dan bisa berintonasi dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pokoknya terserah aja, yang penting asik, rame, dan juga seru. Pada umumnya intonasi bebas khas informal ini kalian menggunakan suara kalian keseharian gitu, tanpa harus jaga image. Tips selanjutnya, kalian harus komunikatif dan banyak berinteraksi dengan penonton. Supaya kalian ada engagement nih dengan penonton dan penonton bakal merasa jadi bagian penting dari acara tersebut. Kalian bisa berinteraksi dengan penonton, misalkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ringan, seperti, mana nih suaranya dari yang sebelah kanan? Gitu. Atau, mau juga dong dengar dari yang paling belakang, gitu. Intinya banyak-banyak berinteraksi, banyak-banyak ngelibatin audiens dalam cara kalian gitu membawakan suatu acara. Last but not least adalah postur kalian. Kalau biasanya di acara formal dan semi formal, kalian tuh harus tegap, serius. Nah, kalau untuk acara informal, postur tubuh kalian bisa bebas dan kalian mungkin bisa lari-lari gitu, misalkan juga sambil joget bahkan, dan kan bisa ngapain aja asal masih dalam batas wajar ya. Nah, teman-teman, itu tadi materi sharing-sharing seputar gimana sih menjadi MC untuk acara informal. Semoga apa yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat, dan jangan lupa kalian harus terus berlatih biar semakin jago dan kece nih kalau jadi MC untuk acara informal. Terima kasih.